Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan bagi kita. Jadi kita akan menjelaskan sejarah bank dari era kuno sampai era modern dan juga inovasi-inovasi yang muncul pada era tersebut. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perbankan dari era 1 sampai ke era 5, termasuk 5 jenis bank, inovasi, perpindahan pusat modal, pemilik modal, dan kaitannya dengan perbankan modern. Terdapat 5 jenis bank. Yang pertama yaitu commercial bank, yaitu bank yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya melalui kredit. Yang kedua yaitu investment bank, yaitu bank yang membantu dalam bidang investasi, saham, dan obligasi. Yang ketiga yaitu development bank, yaitu bank yang membantu dalam pembangunan dan proyek jangka panjang. Yang keempat, cooperative and saving banks, di mana bank lebih berfokus pada tabungan. Yang kelima yaitu Islamic Bank, di mana mereka memiliki prinsip tidak menggunakan bunga dan berfokus pada bagi hasil. Bank adalah lembaga keuangan yang menyimpan dana, menyalurkan pinjaman atau pembiayaan, serta menyediakan layanan pembayaran dan transfer. Pada awal fase bank, dimulai dari 3000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Dan perkembangan bank juga dimulai dari Mesopotamia, Venesia, Yunani, sampai ke Romawi. Juga sebagai informasi bahwa perkembangan bank ini itu mengikuti dari perkembangan perdagangan. Masuk ke era 1 yaitu Mesopotamia. Ya, di mana orang-orang ini percaya bahwa menyimpan gandum, emas, dan perak di dalam kuil itu adalah tempat yang terpercaya. Kuil juga itu memberikan pinjaman kepada para petani dan mencatatnya di tablet tanah liat. Inovasinya yaitu ada simpanan, pinjaman berbunga, bukti transaksi, dan pencatatan transaksi. Modal awalnya dikelola oleh kuil, lalu berpindah ke tamkaru atau pedagang profesional. Dari Mesopotamia ini berkembang ke Venesia dan inovasinya yaitu surat kredit, sistem bagi hasil, dan transfer dana antar kota. Nah, modal ini mulai bergerak melalui jaringan perdagangan internasional, yaitu era 2 Egypt atau Mesir. Di sini itu negara lebih dominan dan para petani ini menyimpan hasil gandumnya itu ke gudang milik negara, dan hasil transaksinya ini bisa dipakai sebagai untuk pinjaman ataupun berhutang. Dan juga muncul The Royal Bank of Alexandria di berbagai macam daerah. Dan inovasinya adalah jaringan bank milik negara, lalu transfer melalui catatan rekening, dan modal berpindah dari petani menuju gudang dan bank kerajaan. Inovasi di Mesir ini yaitu ada jaringan bank milik negara, lalu transfer dengan menggunakan pencatatan rekening, serta perpindahan modal ini bergerak dari petani ke gudang milik negara lalu ke bank kerajaan. Selanjutnya di era ketiga yaitu India. Di India ini muncul peraturan mengenai pinjaman, dan juga bunga ini harus berdasarkan risiko dan kemitraan. Ada juga Shreni, yaitu tempat untuk menyimpan dan memberikan kredit. Inovasi pentingnya yaitu hundi atau wesel, supaya bisa mentransfer jarak jauh tanpa perlu membawa uang. Nah, hundi ini itu adalah surat hutang. Lalu modal itu dikelola oleh pedagang, pelepas uang, dan serikat dagang. Selanjutnya ada era keempat. Di era keempat perbankan ini itu mengalami dan melalui banyak sekali dinasti. Dinasti yang pertama ada dinasti Qin. Nah, pada dinasti Qin ini pemerintah mulai menyarankan agar penggunaan uang logam ini bisa digunakan sebagai bentuk transaksi, dikarenakan terlalu banyak jenis mata uang yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah dinasti Tang. Dan pada dinasti ini itu muncul Feiqian atau flying money. Tujuan dari flying money ini itu agar membuat para pedagang ini lebih mudah untuk mengirimkan uang tanpa perlu membawa uang tersebut. Dan inovasi ini membuat para pedagang ini jauh lebih efisien dan lebih aman. Selanjutnya adalah dinasti Song. Dinasti Song ini muncul mata uang kertas. Apabila mata uang kertas ini terlalu banyak dicetak juga akan menyebabkan
inflasi. Maka dari itu pemerintah ini memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian pada dinasti ini. Pada inovasi era China ini ada 3 dinasti. Yang pertama itu Qin, Tang, dan Song. Perpindahan modal pada era ini tidak lagi hanya melalui perdagangan biasa, tapi sudah dapat berpindah melalui sistem transfer dan uang kertas. Selanjutnya era kelima yaitu Yunani. Pada era Yunani ini muncul trapezita ya, atau bankir swasta profesional. Mereka ini melayani penukaran mata uang, menyimpan uang, serta memberikan pinjaman. Dan inovasinya ini yaitu mereka memberikan pinjaman pelayaran, di mana tetap pembagian resiko dengan asuransi. Jadi pada masa ini juga perpindahan modal itu terjadi dari kuil dan negara pada bankir swasta lalu ke pedagang. Halo semua, jadi aku akan menjelaskan era ke-6 ataupun Roman Empire, yang dimana Roman Empire sendiri itu ada di rentang waktu 500 before century sampai 476 century. Di Roman Empire ini tuh menjelaskan tentang munculnya Argenteri, yang dimana Argenteri sendiri itu merupakan perbankan profesional yang menyediakan layanan simpan pinjam, penukaran koin, dan juga pencatatan pada rekening. Dan juga di Roman Empire ini tuh munculnya Mensari, yang dimana Mensari sendiri merupakan lembaga profesional bankir profesional yang menjadi cikal bakal pada bank sentral yang ada saat ini. Lalu di Roman Empire ini tuh dia mempunyai inovasi. Jadi inovasinya itu adalah pencatatan nasabah, penukaran mata uang, bank perbankan publik, dan juga di dalam Roman Empire ini tuh ada beberapa teori, yaitu yang pertama itu ada mutum yang merupakan teori atau kontrak simpan pinjam, dan juga ada depositum yang merupakan kontrak penitipan, ada ekantio vendita yang merupakan kontrak jual beli, dan juga ada societas yang merupakan kontrak kemitraan. Lalu di Roman Empire ini juga menjelaskan di Roman Empire ini juga menjelaskan bagaimana runtuhnya era Romawi karena terjadinya pengurangan kadar logam yang sangat penting atau sangat berharga pada mata uangnya, dan juga adanya instabilitas politik, dan yang terakhir itu runtuh karena adanya larangan riba pada perdagangan. Halo semuanya, jadi aku akan menjelaskan era ke-7 ataupun The Dark Gap and Esfilar. Jadi ada di rentang tahun 476 sampai 1000 century. Yang dimana di era ini tuh menjelaskan bahwa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, perbankan formal di Eropa itu juga mengalami kelemahan ataupun kemunduran. Yang dimana pada saat itu tuh perbankan itu tuh tetap membutuhkan modal dan juga likuiditas. Jadi pada era ini semua orang itu membuat inovasi, yaitu perbankan itu membuat inovasi pinjaman, pegadaian, dan juga perdagangan lintas wilayah ataupun jaringan lintas wilayah, yang dimana pinjaman itu pada era ini tuh mereka meminjamkan kepada kaum Yahudi atau bisa disebut juga sebagai Jewish moneylenders. Lalu ada juga perdagangan Lombard, dan juga yang terakhir itu jaringan lintas wilayah pada perdagangan Islam atau jaringan Islam. Karena pada saat Romawi ini mengalami kemunduran, Islam ini kebalikannya, Islam ini mengalami masa keemasan. Jadi Jewish moneylenders, perdagangan Lombard sama jaringan Islam ini tuh membantu Eropa untuk mempertahankan perbankannya dan juga infrastrukturnya pada saat Eropa ini mengalami kemunduran. Dan di era ini tuh juga menjelaskan bahwa perbankan ini bisa tetap jalan walaupun tidak dalam lembaga formal, tetapi dalam lembaga informal dan juga jaringan-jaringan lintas wilayah, perbankan ini tuh tetap bisa berjalan. Halo semua, jadi aku akan menjelaskan tentang era ke-8, yaitu era Islamic Empire, yang dimana Islamic Empire ini setelah mengalami masa keemasan, era Islamic Empire itu mempunyai banyak sekali
perkembangan keuangan yang melalui perdagangan. Jadi kayak ada dari Qadroba dan juga ada Baghdad. Jadi inovasi bank di Islamic Empire ini tuh banyak sekali. Jadi ada hawala, yaitu untuk transfer tanpa memindahkan uang secara fisik. Terus ada suftaja, yang dimana suftaja ini tuh menjadi surat wesel. Lalu ada sak, yang dimana sak ini tuh sebagai perintah pembayaran tertulis yang menjadi asal konsep sek modern pada saat ini. Lalu selain itu tuh terdapat mudrabah, yaitu mudrabah itu pembagian kerja antar pemilik dan juga pemilik modal dan juga dengan pengelola sistem bagi hasil. Lalu ada musyarakah, yaitu musyarakah ini tuh lebih pembagian resikonya tuh lebih besar, kemitraan modal dan juga pembagian resiko. Jadi masyarakat itu kemitraan modalnya dan juga pembagian resikonya itu lebih besar. Lalu yang terakhir itu ada wakaf. Wakaf ini tuh merupakan dana abadi untuk membiayai fasilitas publik. Dan teori keuangan dalam Islamic Empire ini tuh merupakan keuangan berbasis kepercayaan, pembagian resiko, pembiayaan berbasis ekualitas, dan juga intermediasi keuangan. Lalu pada praktiknya tuh era Islamic Empire ini tuh bisa membantu Eropa pada saat mengalami masa kemunduran karena runtuhnya kekaisaran Romawi melalui perdagangan Mediterania. Salah satunya tuh terlihat pada kontrak Komerdia di Italia yang memiliki kemiripan dengan mudrabah. Terima kasih semuanya. Halo semua, jadi aku akan menjelaskan era ke-9, yang dimana era ke-9 ini tuh menjelaskan atau ditandai dengan kebangkitan dua keluarga bangkit yang sangat terkenal di Italia, yaitu ada Bazzi dan juga Peuzzi di Florence, yang dimana dua keluarga ini tuh memiliki jaringan yang sangat besar kepada internasional. Jadi kayak mereka mempunyai jaringan terhadap bank internasional, terus terhadap perdagangan internasional, dan juga mereka tuh menyediakan pinjaman kepada raja-raja. Lalu yang terakhir itu mereka juga mengelola keuangan ataupun mengelola pembayaran pada wilayah yang berbeda. Lalu Bazzi dan Peuzzi itu juga memiliki inovasi-inovasi yang baru, yaitu kayak fase perbankan. Terus dia juga masuk ke dalam inovasinya itu pinjaman kepada raja-raja itu termasuk dalam inovasi di era ke-9 ini. Lalu yang terakhir itu adalah membuat pembukuan tentang kredit dan juga instrumen, yang dimana itu akan lebih poin lagi dari era-era sebelumnya. Jadi itu termasuk inovasi baru yang dikeluarkan di era 9. Lalu Bazzi dan Peuzzi ini walaupun mereka sama-sama memiliki jaringan yang sangat luas terhadap internasional, tetapi mereka ini tuh memiliki dua fokus yang berbeda. Jadi kayak Bazzi ini tuh lebih fokus kepada pinjaman yang besar-besar, jadi pinjaman kepada kerajaan, sedangkan kalau Peuzzi ini tuh dia lebih fokus kepada pinjaman seperti ke perdagangan internasional ataupun logistik dan lain-lainnya. Lalu runtuhnya era 9 ini tuh karena pada saat itu tuh Bazzi ini meminjamkan uang kepada kerajaan, yang dimana pada saat itu rajanya adalah Edward III, yang dimana Edward III ini tuh tidak mau membayarkan hutang. Jadi yang menyebabkan bank mereka berdua ini tuh runtuh karena pada saat itu, pada di era ini tuh bank ini tuh masih satu kesatuan. Jadi kalau satu cabang runtuh, maka perusahaan itu akan ikut runtuh. Lalu di sini tuh ada dijelaskan beberapa resikonya. Jadi resikonya itu adalah resiko negara kalau misalnya kerajaan ini tidak mau membayar hutangnya. Lalu ada resiko kalau misalnya uangnya itu terlalu banyak pada satu orang ataupun pada satu debitur. Lalu
Yang kedua itu resiko besar jika jadi yang ketiga itu adalah kerugian suatu cabang itu tuh bisa mempengaruhi cabang lainnya. Terus yang ketiga itu yang keempat itu adalah kalau misalnya keuangan ini terlalu luas, maka tingkat atau resiko kehancurannya itu akan semakin tinggi. Halo semuanya, jadi aku akan menjelaskan tentang The Medici and the Company yang ada di rentang tahun 1397 sampai 1494 Century, yang dimana The Medici ini tuh melihat bahwa kegagalan atau runtuhnya Bazzi dan Peruzzi ini tuh karena satu sistem yang tidak tepat atau satu sistem yang tidak tepat. Lalu The Medici ini tuh membuat bank baru dengan sistem ataupun dengan cara yang baru. Lalu The Medici ini tuh dikenali oleh Giovanni da Vinci dan juga berkembang oleh Cosmo de Medici. Itu berpusat di Florence dan Venesia dan memiliki banyak sekali cabang, ada di Roma, Venesia, London, Lyon, dan juga kliennya itu tuh meliputi para bangsawan, terus ada klien dari Vatikan dan juga lainnya. Dan pedagang internasional itu termasuk dari kliennya The Medici ini. Inovasi utama dalam The Medici itu adalah double entry bookkeeping, yang dimana kalau jika melakukan debit maka akan juga ditulis dalam kredit, yang dimana pada era tersebut tuh ini sangat membantu pengawasan, terus pencatatan jadi lebih bagus. Lalu The Medici ini tuh juga mempunyai sistem yang baru atau mengenalkan sistem baru pada era tersebut, yaitu sistem yang walaupun dia banyak cabang, dia belajar dari Bazzi dan juga Peruzzi, yang dimana setiap cabangnya itu memiliki perusahaan yang berbeda-beda atau kemitraan yang berbeda-beda. Jadi jika ada salah satu cabang yang runtuh ataupun cabang yang jatuh, lalu teori The Medici itu sangat amat banyak. Jadi yang pertama itu ada limited instability, yang dimana kerugian ini tuh dibatasi pada unit-unit tertentu. Selalu ada risk diversification, yang dimana modal yang disebarkan pada wilayah dan juga kegiatan. Dan juga ada separation of ownership, yang dimana pemilik itu tuh tidak harus mengelola setiap cabang yang ada. Lalu ada internal control teori, yang dimana pengawasan itu diperlukan untuk mencegah kesalahan dan juga kecurangan. Lalu ada holding company, yang dimana holding company itu perusahaan induk. Perusahaan itu mengandalkan beberapa perusahaan atau cabang untuk beberapa perusahaan atau cabang yang hukumnya itu secara terpisah. Tetapi pada akhirnya Bank The Medici ini tuh tetap melemah, bukan karena sistemnya yang kurang bagus ataupun strukturnya yang kurang bagus, tetapi karena ada kelalaian pada pihak manajemen, masuknya politik, dan juga kegagalan pada diplomasi. Tetapi sistemnya The Medici ini atau pemikirannya The Medici ini tuh menjadi cikal bakal untuk bank multilateralism modern. Juga sistem-sistem yang dikeluarkan oleh keluarga The Medici merupakan cikal bakal bank multilateralism modern. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya pada fase era bank dari fase 6 sampai fase 10. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Oke, selanjutnya masuk di era 11 yaitu The Fugger Family and Sovereign Lending pada tahun 1450 hingga 1550 setelah Masehi. Jadi, di era 11 ini ditandai oleh keluarga Fugger dari Jerman yang memiliki kekayaan dari pertambangan emas, pertambangan perak, dan juga pertambangan tembaga. Lalu, mereka juga menggunakan kekuatannya tersebut untuk memberi pinjaman kepada kerajaan, terutama kepada dinasti Habsburg. Lalu keluarga Fugger ini tuh bahkan membantu membiayai pemilihan Charles V sebagai kaisar Romawi, dan mereka juga membangun jaringan agen yang mengirim laporan pasar politik dan militer dari berbagai wilayah di Eropa. Lalu di era 11 ini tuh juga mereka juga memiliki inovasi bank. Yang pertama itu ada sovereign lending, yang dimana pinjaman bank itu mereka memberi pinjaman bank kepada pemerintah dan raja. Lalu yang kedua itu ada political finance, yang dimana modal keuangan itu dapat memengaruhi kekuasaan politik. Lalu yang terakhir itu ada sovereign default risk, yang dimana risiko negara itu gagal membayar utang, dan Fugger akhirnya itu melemah karena terlalu bergantung kepada Spanyol, yang akhirnya mereka beberapa kali itu mengalami gagal bayar. Di era 12 yaitu The Genoese and the Piacenza Affairs pada tahun 1550 hingga 1650 setelah Masehi. Jadi setelah Fugger melemah, Bank Genoa itu menjadi kekuatan utama untuk kekuatan keuangan Eropa. Mereka ini tuh menyediakan kredit kepada kerajaan Spanyol dan mengelola aliran emas serta perak dari Amerika. Lalu mereka juga memiliki inovasi utamanya adalah ada namanya Piacenza Affairs, yaitu pasar keuangan tertutup yang hanya dapat diikuti oleh bankir tertentu. Jadi di sana tagihan dan surat wesel itu diselesaikan secara berkala tanpa harus memindahkan uang fisik. Nah, bankir Genoa juga itu mengembangkan perpetual government debit, yaitu utang pemerintah yang pokoknya itu tidak harus dilunasi, tetapi pemerintah tetap membayar bunganya. Lalu juga inovasi bank dari mereka, yang pertama itu ada interbank market, yang dimana transaksi keuangan antar bank. Lalu yang kedua itu ada clearing teori, yaitu penyelesaian utang melalui pencatatan dan perhitungan saldo. Lalu yang ketiga itu ada perpetual debit, yaitu jangka panjang dengan pembayaran bunga yang terus menerus. Lalu yang selanjutnya itu ada yang keempat itu concentration risk, yang dimana risiko karena terlalu bergantung pada satu klien besar. Jadi Genoa itu kemudian melemah karena terlalu bergantung pada Spanyol yang berkali-kali mengalami kebangkrutan. Jadi pusat keuangan kemudian berpindah ke kota Amsterdam. Masuk di era 13 yaitu The Dutch Revolution and Bank of Amsterdam di tahun 1609 setelah Masehi. Jadi di era 13 ini tuh ditandai dengan berdirinya Bank of Amsterdam, atau biasa disebut juga dengan Wissel Bank. Jadi perbankan itu mulai berubah dari bisnis keluarga menjadi lembaga yang didukung oleh otoritas publik. Lalu selanjutnya mereka juga memiliki masalah utama yang saat itu adalah banyaknya jenis koin yang beredar dengan kadar logam dan nilai yang berbeda-beda. Jadi pedagang harus memeriksa setiap koinnya sebelum melakukan transaksi. Nah, jadi Bank of Amsterdam itu menyelesaikan masalah koin tersebut dengan cara menerima koin fisiknya, menilai kandungan logamnya, lalu yang terakhir itu mencatat sebagai money atau bank gold. Nah, transaksi tersebut kemudian dapat dilakukan melalui pemindahan saldo rekening tanpa harus memindahkan koinnya. Lalu mereka juga memiliki inovasi bank. Dari era ini tuh yang pertama itu ada public banking theory. Jadi bank mendapatkan legitimasi dari otoritas publik. Lalu selanjutnya ada unit of account, yang dimana penggunaan satu ukuran nilai yang seragam. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada
settlement system, yang dimana transaksi itu diselesaikan melalui perubahan saldo di rekening tersebut. Lalu yang selanjutnya ada institutional trust, yang dimana kepercayaan masyarakat beralih dari keluarga bankir kepada institusi atau lembaga. Jadi Bank of Amsterdam itu juga berkembang bersama VOC dan pasar saham Belanda. Masuk di era 14 yaitu Bank of England and National Debit pada tahun 1694 setelah Masehi. Jadi setelah Glorious Revolution, pusat keuangan itu mulai berpindah kembali dari Amsterdam ke London. Jadi pemerintah Inggris itu membutuhkan dana untuk berperang melawan negara Prancis. Jadi kelompok pedagang ini tuh dan bankir itu meminjamkan sekitar 1,2 juta pound kepada pemerintah. Nah, sebagai imbalannya, mereka juga mendapatkan izin untuk mendirikan Bank of England. Jadi Bank of England itu dapat menerbitkan ada namanya banknot berdasarkan janji pemerintah untuk membayarkan utangnya kepada mereka. Jadi utang pemerintah itu juga dapat diperjualbelikan dalam bentuk ada namanya obligasi. Nah, inovasi bank yang mereka punya itu yang pertama itu ada central banking theory, yang dimana bank sentral itu tuh mendukung stabilitas sistem keuangannya. Lalu yang kedua itu ada national debit, yang dimana pemerintah itu membiayai pengeluaran melalui utang resmi. Lalu yang ketiga itu ada namanya government backed money, yang dimana nilai uang itu didukung oleh kepercayaan kepada pemerintah. Lalu selanjutnya itu ada lender of last resort, yang dimana bank sentral itu memberi bantuan terakhir ketika bank lain itu menghadapi krisis likuiditas atau krisis cash yang mereka punya. Jadi di era ini tuh juga mengalami namanya South Sea Bubble pada tahun 1720 setelah Masehi, ketika harga saham itu tuh naik karena spekulasi lalu jatuh drastis. Jadi ada namanya yang pertama itu spekulatif bubble, yaitu harga aset itu naik jauh melebihi harga nilai sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada namanya boom and bust cycle, yang dimana kenaikan harga yang cepat untuk diikuti kehancurannya pasar. Lalu selanjutnya ada perlunya pengawasan pasar dan perlindungan dari manipulasi finansial. Era 15 yaitu The Rothschild Network, yang dimana pada tahun 1760-an hingga tahun 1900-an. Jadi di era 15 itu ditandai dengan perbankan keluarga Rothschild yang dibangun oleh Mayer Amschel Rothschild, yaitu menempatkan 5 putranya di 5 pusat keuangan di Eropa. Yang pertama itu ada London, Paris, Vienna, Naples, dan yang terakhir itu Frankfurt. Nah, jadi di setiap cabang yang mereka punya itu memiliki kewenangan tetapi tetap terhubung dalam satu jaringan keluarganya. Lalu, keunggulan utama dari Rothschild tersendiri itu adalah kecepatan informasi. Jadi mereka itu menggunakan kurir, ada juga namanya merpati pos dan jaringan komunikasi sendiri untuk memperoleh berita politik, perang, dan pasar lebih cepat dibandingkan pesaing yang mereka punya. Lalu, mereka juga membiayai pemerintah dengan cara membantu penjualan obligasi negara, lalu melakukan pertukaran mata uang, dan yang terakhir memindahkan modal antar negara. Mereka juga memiliki inovasi bank di era mereka itu. Yang pertama ada namanya information advantage, yang dimana informasi yang lebih cepat memberikan keuntungan finansial. Lalu lanjut di currency arbitrage, yang dimana memperoleh keuntungan dari perbedaan nilai tukar antar wilayah. Lalu selanjutnya ada namanya government bond underwriting, yang dimana bank membantu pemerintah menjual obligasi kepada investor. Lalu selanjutnya ada networking bank, yang dimana cabang di berbagai negara itu saling mendukung melalui modal dan informasi.
Lalu yang terakhir itu ada delegation of capital, yang dimana pemilik kekuasaan atau modal itu menyerahkan pengelolaan keuangan kepada bankir profesional. Jadi, aku akan menjelaskan tentang era 16, Central Banking and Industrial Finance. Pada era ini, ditandai dengan gold standard, atau ketika sistem nilai uang itu dijamin oleh emas. Lalu juga pada masa ini, inflasi lebih terkontrol dan juga nilai mata uang lebih stabil. Tetapi pemerintah sulit membantu saat krisis. Lalu juga ada inovasi banknya seperti investment banking. Jadi itu hubungan antar perusahaan besar dan investor melalui saham dan juga obligasi. Lalu juga ada tokoh JP Morgan, dia tuh membantu dalam perusahaan besar, lalu juga membantu dalam pembuatan rel kereta. Lalu juga ada peristiwa yang namanya Panic of 1907, dia itu melahirkan lender of last resort. Jadi itu bantuan terakhir ketika bank sedang krisis. Era 17, the Federal Reserve and Modern Central Banking. Setelah Panic of 1907, Amerika itu membuat Federal Reserve pada tahun 1913. Jadi dia itu sistem keuangan yang agar tidak bergantung pada bankir swasta. Lalu inovasi pada bank ini munculnya bank sentral modern yang berfungsi untuk mengatur suku bunga, lalu juga menjaga sistem pembayaran, jumlah uang beredar, dan juga mengawasi bank. Lalu juga the Fed, yaitu menggunakan open market operation, yaitu ketika di mana membeli dan menjual surat berharga pemerintah agar inflasi lebih terkontrol. Teori pada era 17 ini yang penting adalah open market operation, lalu juga ada bank supervision, lalu juga ada monetary policy, dan juga ada banking modern theory. Era 18, Crisis and Their Consequence. Pada era ini dimulai dengan Great Depression pada tahun 1929. Terjadi karena bank itu gagal dan juga bank itu run. Inovasi bank pada era ini adanya itu FDIC yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah, lalu juga ada sistem Glass-Steagall Act, yaitu memisahkan antara investment bank dan juga commercial bank. Lalu juga ada sistem yang namanya itu Bretton Woods. Bretton Woods itu bilang kayak dolar itu menjadi pusat sistem keuangan dunia. Lalu juga Nixon Shock pada tahun 1971. Dia tuh bilang fiat money, kalau masyarakat itu tidak bergantung lagi pada emas, tapi bergantung pada kepercayaan. Teori pada era ke-18 ini, pertama ada fiat money theory, lalu juga ada Bretton Woods theory, lalu juga ada bank run theory, juga insurance deposits, sama separation of banking. Era 19, digital banking and the current frontier. Jadi pada era ini teknologi sudah berkembang pesat, seperti adanya munculnya internet banking, lalu juga Vincent, dan mobile banking. Inovasi pada bank era 19 ini, seperti yang kita ketahui, ada investasi digital, pinjaman digital, cryptocurrency, blockchain, lalu juga CBDC. CBDC itu seperti alat uang milik central bank, lalu juga adanya mobile banking, internet banking. Jadi perjalanan dari era 1 sampai era 19 ini menunjukkan adanya transformasi dari setiap era. Hal ini dipengaruhi seperti hal ekonomi, juga teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat. Jadi yang awalnya itu penyimpanan gandum yang
record keepingnya itu tanah liat, kalau sekarang itu era 19 itu menggunakan mobile banking. Layanan itu cepat, digital.